Halo semuanya, balik lagi bersama Sobat Kepoin. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oh, iya satu lagi jangan lupa mandi, biar terhindar dari kuman-kuman mengelikan. Baik, pada kesempatan kali ini, Sobat Kepoin akan membahas 6 pembunuhan ini mampu mengubah jalan sejarah part 2. Kata Assassins pembunuh berasal dari tentara Ordo Persia yang disebut Hassasun, yang merencanakan pembunuhan orang-orang dari tokoh politik, militer, dan agama antara sekitar 1090 sampai 1277. Biasanya mereka akan menyerang di tempat umum, alasannya karena dendam politik atau untuk merebut kekuasaan. Meskipun begitu, Hassasun akhirnya dikalahkan oleh bangsa Mongol. Sayangnya, dunia modern memiliki praktik pembunuhan serupa. Ketika beberapa orang tidak setuju, dan ketegangan mencapai titik puncaknya, tokoh-tokoh terkemuka di seluruh dunia harus menghadapi bahaya kekerasan dan target pembunuhan. Berikut 6 pembunuhan ini mampu mengubah jalan sejarah versi Sobat Kepoin. Nomor 1. Tokoh-tokoh penting Guatemala yang dibunuh pada 1954. Presiden Jacobo Arbenz yang terpilih menjadi pemimpin Guatemala secara demokratis, dibenci oleh para pejabat Amerika, yang menyebut kebijakannya anti-asing, mengutip laporan arsip NSA. Sebagai pembalasan, AS bekerja dengan diktator Nicaragua Anastasio Somoza untuk menggulingkan Arbenz. Arbenz akhirnya mengundurkan diri, karena berada di bawah tekanan dari gerakan oposisi yang didukung Chia, dan dia melarikan diri dari negara itu. Akan tetapi, Chia masih mengincar 58 tokoh penting di Guatemala. Mereka, bersama dengan ratusan orang Guatemala lainnya yang terlibat dalam pemerintahan sebelum kudeta, secara sistematis menjadi sasaran dan dibunuh. Dokumen Chia pada tahun 1997 bahkan mengungkapkan bahwa 1.400 dari sekitar 10.000 halaman mengulas tentang rencana untuk mengacaukan Guatemala, termasuk instruksional pembunuhan. Nomor 7. Pembunuhan Patrice Lumumba pada tanggal 17 Januari tahun 1961. Patrice Lumumba adalah seorang pemikir dan pemimpin politik anti-kolonial Pan-Afrika yang terkenal dalam perjuangan Republik Demokratik Kongo (DRC) untuk kemerdekaan dari Belgia. Belgia secara tidak sengaja membuat Lumumba terpilih sebagai Perdana Menteri pertama DRC dalam pemilihan demokratis untuk memasang rezim boneka. Namun, Lumumba mengambil alih kekuasaan dan melembagakan sejumlah kebijakan progresif. Akan tetapi, Belgia tidak mau melepaskan koloni mereka yang kaya akan mineral tanpa perlawanan. Lumumba akhirnya meminta bantuan Uni Soviet untuk bertahan melawan penindas kolonial, sebuah langkah yang membuat marah dunia barat karena ketegangan Perang Dingin. Lumumba sebenarnya telah meminta bantuan PBB terlebih dahulu, tapi ditolak. Kekacauan terjadi, dan beberapa kekuatan barat mengincar nyawa Lumumba. Berbagai rencana diluncurkan untuk melumpuhkannya, termasuk mempekerjakan pembunuh bayaran dan penculik. Setelah serangkaian kecelakaan dan upaya yang gagal, Lumumba diculik, disiksa, dan ditembak mati oleh regu tembak. Lumumba adalah salah satu dari 6 pembunuhan dalam dekade itu, di mana kematian para pemimpin Afrika direncanakan oleh kekuatan Barat. Kematian Lumumba dan rekan-rekannya memiliki efek yang bertahan lama pada hubungan Barat Afrika dan telah membuat benua itu mundur terutama dalam hal kebijakan progresif. Nomor 8. Pembunuhan Hendrik Verwoerd pada tanggal 6 September tahun 1966. Hendrik Verwoerd adalah Perdana Menteri Afrika Selatan dari tahun 1958 hingga kematiannya pada tahun 1966. Menurut Profesor Sejarah Christopher Marx, serangkaian gelar yang diraihnya di bidang psikologi dan sosiologi, membuat Verwoerd menjadi pemain fundamental dalam menciptakan institusi penindasan rasial di Afrika Selatan. Dia pun harus menghadapi 2 upaya pembunuhan. Dalam upaya pertama, yang dilakukan oleh pengusaha David Pratt, Verwoerd mengalami 2 tembakan di wajah, tetapi selamat. 6 tahun kemudian, di halaman parlemen, Dimitri Savendas menikam Verwoerd sampai tewas setelah menyergapnya di lantai Senat.
Baik Prat maupun Safendas diadili dengan dalih mengidap gangguan jiwa. Hal ini dimaksudkan untuk menyangkal isu negatif dari rezim apartheid. Namun, meskipun sistemnya telah jatuh, kisah Safendas dan Prat diyakini hingga saat ini. Label kegilaan adalah siasat cemerlang untuk menghancurkan apartheid. Propaganda dapat memiliki pengaruh yang kuat pada masyarakat. Nomor 9. Martin Luther King Jr. dibunuh pada tanggal 4 April tahun 1968. Martin Luther King Jr. dibunuh di balkon sebuah motel Memphis. James Earl Ray ditangkap di Bandara Heathrow, London. Dia mengaku setahun kemudian, dan didakwa dengan hukuman 99 tahun penjara atas pembunuhan pemimpin hak-hak sipil tersebut. Sejak persidangan, keluarga King menegaskan bahwa Ray tidak bersalah. Skeptisisme mereka muncul karena FBI sering meneror dan menyiksa King. Biro tersebut pernah mengirim rekaman dan mengancam King untuk bunuh diri. Namun, di persidangan, Ray bersikeras bahwa dia dijebak oleh seorang pria bernama Raoul. Meskipun pemerintah membantah pengakuan ini, tetapi seorang laki-laki muncul pada tahun 1993 dengan bukti yang bertentangan. Dia memiliki restoran di bawah kamar hotel yang diduga dioperasikan Ray dan mengaku di pengadilan bahwa hal itu sebagai bagian dari rencana yang dipimpin pemerintah untuk membunuh King, dan Ray menjadi kambing hitamnya. Berdasarkan bukti ini, hakim memutuskan bahwa pemerintah bersalah karena berkonspirasi pembunuhan King. Kematian MLK menyebabkan disahkannya Undang-Undang Perumahan yang Adil 1968, yang dikampanyekan oleh King hingga kematiannya. Pembunuhan itu juga meningkatkan ketegangan antara kulit hitam dan kulit putih Amerika. Nomor 10. Pembunuhan Yitzhak Rabin pada tanggal 4 November tahun 1995. Yitzhak Rabin mendedikasikan masa jabatannya untuk perdamaian. Sebelum kematiannya yang terlalu dini, dia telah berkomitmen pada pemerintahan Palestina dan mengakhiri perang dengan Yordania yang berlangsung hampir setengah abad. Rabin, seorang mantan tentara, telah menghabiskan 30 tahun untuk berjuang dan mewujudkan perdamaian di wilayah tersebut. Akan tetapi, tidak semua orang menginginkan perdamaian. Zionis, sekelompok nasionalis Israel yang menentang pengakuan Palestina sebagai negara yang terpisah dan sah, tidak setuju dengan taktik Rabin. Beberapa rabi ekstremis bahkan mengeluarkan pernyataan bahwa membunuh Rabin adalah tindakan yang dapat diterima. Karena alasan inilah, ketika menghadiri rapat umum perdamaian, staf Rabin memintanya untuk mengenakan rompi anti peluru. Tetapi Rabin sangat mencintai orang-orang Israel dan tidak percaya bahwa seseorang di negaranya ingin menyakitinya. Keyakinannya ini justru keliru. Rabin ditembak 2 kali dari belakang oleh Zionis Yigal Amir. Perdamaian antara Israel dan Palestina di bawah kepemimpinan Rabin runtuh. Konflik di wilayah tersebut terus menjadi isu panas hingga hari ini. Nomor 11. Benazir Bhutto, tanggal 27 Desember tahun 2007. Benazir Bhutto adalah pemimpin perempuan pertama yang terpilih secara demokratis di negara mayoritas Muslim, menjadi Perdana Menteri Pakistan pada tahun 1988. Terlepas dari pencapaian tonggak sejarahnya, Bhutto adalah sosok yang kontroversial. Setelah dihukum karena korupsi selama 2 masa jabatannya yang juga melibatkan pembunuhan saudara laki-lakinya dan kudeta yang gagal, politisi tersebut kembali dari pengasingannya setelah 8 tahun, dan mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga. Setelah satu upaya pembunuhan yang gagal pada bulan Oktober tahun 2007, Bhutto terbunuh pada bulan Desember. Meskipun Taliban Pakistan mengklaim kematiannya, penanganan kematiannya oleh pemerintah Pakistan menimbulkan banyak kecurigaan. Pemerintah secara resmi menegaskan bahwa Bhutto tewas akibat bom bunuh diri yang memecahkan tengkoraknya, tetapi dokter yang melakukan autopsi menemukan luka tembak, tetapi diminta untuk tetap diam. Orang terdekat Bhutto juga mengklaim bahwa dia menerima telepon ancaman dari Pervez Musharraf, saingan politik Bhutto yang hanya beberapa bulan sebelum pemilihan.